Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Ahmad Sanusi Jampang Barokah Indonesia Berkah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada baginda alam yang habibana wa nabiyana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama channel Ahmad Sanusi Jampang Barokah Indonesia Berkah. Kita semuanya berkah, kita cinta ulama, kita cinta habaib, kita cinta orang-orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, insya Allah saya akan membahas tentang bagaimana kita terus belajar, bagaimana kita terus bersyukur, bagaimana kita terus dengan Tuhan yang Maha Esa, dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya ya ketika kita mendapatkan cobaan, ya, ke belakang kita telah membahas bagaimana motivasi hidup sukses berhasil. Terus kita sinkronkan lagi, kita terus berdalam lagi. Ketika setiap orang mendapatkan ujian, ya salah satunya guru kita, para ulama, para guru besar telah memberikan pesan kepada kita. Saya teringat kata-kata inspirasi dari Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Beliau bernama Profesor Dr. Mahmud MSI. Ketika sedang mengadakan seminar, beliau menghimbau kepada seluruh audien atau seluruh mahasiswa-mahasiswi yang hadir pada kesempatan itu. Pesan beliau kepada seluruh mahasiswa dan seluruh guru besar, dekan, dosen-dosen, dan lain sebagainya. Amanah yang kami terima adalah kun, jadilah kau seperti rumput, ya, jadilah kalian semua seperti rumput. Apa filsafat rumput? Filsafat rumput adalah ketika kita menjadi mahasiswa, ketika kita mengajar, ketika kita sudah terjun di lapangan, ketika kita dihadapkan dengan masyarakat, ketika kita dihadapkan dengan kenyataan hidup kita di lapangan, kita mengalami hambatan, kita mengalami problematika, kita mengalami segala apapun ketika hidup di lapangan, di masyarakat. Pasti kita istilahnya beda pemikirannya, pasti istilahnya kita merasa tercengang bagaimana kehidupan masyarakat yang sebenarnya. Dari awal mulanya kita sebagai mahasiswa terus terjun ke lapangan, menghadapi problematika di lapangan, maka kita harus jadi seperti rumput, kata beliau. Apa rumput? Rumput itu ketika misalkan musim kemarau, ya, rumput musim kemarau, maka rumput itu akan apa? Biasanya kalau misalkan kemaraunya sudah 9 bulan ataupun 8 bulan, kemarau panjang lah istilahnya, rumput pasti mati, meninggal istilahnya. Tapi di sela-sela Allah memberikan musim, khususnya di Indonesia tropis,
datang musim penghujan, maka rumput itu akan tumbuh kembali dengan segar, meskipun kecil, meskipun sedikit demi sedikit, rumput itu akan tumbuh seperti biasanya. Nah, ini pesan untuk kita semuanya dari Profesor Dr. Mahmud MSI sebagai dosen kami ketika jadi dekan dan sekarang menjadi rektor. Beliau menjabat sebagai rektor UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kami doakan semoga beliau di periode yang kedua ini diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga beliau dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala rezekinya, keluarganya sehat, bahkan anak-anaknya menjadi generasi penerus beliau, yang dimana tujuannya mungkin untuk menegakkan agama Islam. Jadi ketika kita istilahnya berbicara rumput, maka rumput itu akan tumbuh kembali, akan hijau kembali, akan seperti biasanya, akan tumbuh kembali karena disirami oleh Tuhan. Maka ketika kita semuanya hidup di lapangan, kita semuanya mengalami kegagalan, kita semuanya mengalami hambatan dalam hidup, hambatan dalam pengamalan, maka kita harus terus beristiqomah, terus menjalankan ilmu-ilmu, mengamalkan ilmu-ilmu yang kita telah tempuh di kampus tercinta UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Jadi masyarakat itu menunggu kita, alam itu menunggu kita, bagaimana kita bisa peka, bagaimana kita bisa menyesuaikan dengan lingkungan, beradaptasi dengan lingkungan ketika kita terjun di masyarakat. Semua manusia mengalami hambatan. Alumnus yang seperti kita, guru besar ketika terjun di lapangan sama mengalami hambatan. Tetapi mereka bisa mengambil motivasi, bisa mengambil hikmah dari kekurangan, kehilapan, kesalahan di lapangan tersebut. Kita juga sama sebagai mahasiswa ataupun sebagai mahasiswi, sebagai magister, sebagai doktoral. Ketika sudah terjun di lapangan, maka amalkan apa yang kita punya, amalkan apa yang kita mampu. Ketika di lapangan, ini pesan yang saya ingat dari beliau, dan ini menjadikan motivasi untuk seluruh umat yang ada di lingkungan lembaga kampus UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dan ini juga menjadi motivasi untuk seluruh umat yang ada di Indonesia, untuk seluruh mahasiswa-mahasiswi yang ada di Indonesia, bahwa setiap guru besar, setiap rektor, setiap dekan, mereka mempunyai filsafat hidup sendiri. Dan mungkin ini juga dialami beliau ketika beliau menjadi sebuah dekan, menjadi rektor. Dulunya sama mengalami problematika seperti kita. Tetapi mereka semuanya bisa mengambil hikmah, bisa mengambil solusi terbaik. Kalau di dalam hikam kan yang kami kaji dari Pangarsa Waji Jenjena Abidin, terus Kang Jenal Jailani di sini, dalam sebuah hikam kan dijelaskan ketika kita mengalami problematika, maka di sanalah kita harus bersyukur, di sanalah kita harus mengambil hikmah. Ini kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Tidak semua orang, kecuali mereka itu menjalaninya, kecuali mereka itu sedang melakukan perjalanan, dari Malakut Jabarut Laut lah istilahnya ke sana kan kalau dalam hikam. Maka itu teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, ini motivasi untuk kita harus selalu mengambil hikmah di setiap kesempatan, di setiap detik. Rasa malas, rasa apapun pasti ada, karena kita sama manusia diciptakan oleh Allah. Tetapi ada manusia yang tidak bisa mengambil hikmah, tetapi ada manusia yang bisa mengambil hikmah dari jalan tersebut. Terus bagaimana caranya? Ketika ada orang yang berhasil,
Nah, berarti orang itulah yang bisa mengambil hikmah dari setiap jalan, dari setiap hentakan, dari setiap hidupnya, ya. Karena di lapangan udah lain lagi, problematikanya beda dengan mahasiswa, beda dengan siswa. Kalau siswa dan mahasiswa kan mungkin keuangan dari orang tua, ya. Mahasiswa mungkin juga dari orang tua sambil ya sedikit-sedikit. Kalau saya sendiri belajar mandiri lah, belajar jualan gorengan lah, ya, jualan donat lah, jualan pulsa lah, ya saya alami sendiri gitu. Ketika jadi mahasiswa S1, S2 sama, jualan gorengan saya ngambil dari tetangga ketika di pondok, ambil ke kampus, bawa ke kampus, ya kadang rugi kadang tidak, ya. Tapi ya ingat tetap bahwa pesan dari Pak Rektor terus kita jalani, bagaimana kita bertahan, bagaimana kita bisa kuat, bagaimana kita bisa gol, ya, gol mengalahkan segala problematika. Orang yang mendapatkan problematika itu dia akan mendapatkan gol ketika dia bertahan, ketika dia kuat, ketika dia semangat, ketika dia sungguh-sungguh. Karena sungguh-sungguh itu ada di dalam internalnya sendiri, ada di dalam dirinya sendiri. Terus keduanya ada eksternal dari orang lain. Orang lain seperti motivator terus memotivasi kita, dan kita sendiri bagaimana melawan kemalasan, melawan segala problematika, bisa berhasil, bisa sukses, bisa mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin dan saya benar-benar bisa, dan saya yakin teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semuanya yang ada di sana, kita semuanya mengalami yang sama, kita semuanya mengalami problematika. Tapi yakin bahwa Allah, ya, Tuhan yang Maha Esa akan memberikan kekuatan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh. Allah akan memberikan solusi, jalan ketika kita sungguh. Ingat pesan-pesan para alumnus Gontor ataupun guru besar Gontor dalam sebuah mahfudot ataupun kata-kata inspirasi. Beliau selalu mengatakan, beliau selalu jadi moto hidup, yaitu manjada wajada, ya? Manjada wajada. Tidak ada yang sia-sia, saudara. Ketika manjada wajada, barang siapa yang sungguh-sungguh, maka dia akan berhasil. Saya yakin sahabat-sahabat semuanya bisa, dan saya juga sama bisa, ya. Kita sukses semuanya, kita kuliah semuanya, kita menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin kita akan menjadi orang yang mulia, dan yakin derajat kita akan ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tujuan kita beda. Meskipun di lapangan kita, wajah kita, kelakuan kita seperti biasa, tapi kita kan punya niat yang kuat, punya problematika yang berbeda dengan orang-orang biasa. Maka akan berbeda juga nanti hasilnya. Kita membangun bisnis, kita membangun pondasi pendidikan, pondasi pesantren, pondasi bisnis. Insya Allah saudara, kita akan menjadi berhasil. Insya Allah, Allah akan memuliakan kita. Allah akan memuliakan kita. Setiap apa yang saya katakan, saya selalu ingat dalam sebuah keterangan. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummati ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah orang-orang sebaik-baiknya umat, ya. Kalian adalah sebaik-baiknya umat. Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf, dikeluarkan sebagai manusia. Manusia itu tujuannya menegakkan yang baik, jaga. Nah, itu yang munkar yang gimana? Bukan yang munkar hanya misalkan godop ataupun menjelekkan orang lain saja, bukan. Yang munkar itu ya seperti malas,
kita kalah dengan problematika itu juga sama ya. Mulut tapi salah. Itu menurut pandangan saya. Yakinlah kita semua adalah orang-orang yang sukses. Ingat ya sedikit pesan-pesan saya, moto para dosen, moto guru besar, moto para alim ulama ya yang selalu pantang menyerah dalam menegakkan agama Allah dalam hidup, dalam segalanya. Insya Allah saudara, kita adalah orang-orang yang sukses dan berhasil. Itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini video bisa bermanfaat untuk jutaan umat, untuk seluruh muslimin muslimat yang ada di dunia. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Billahi fisabilil haq, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.